Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, kita mulai saja acara kita karena waktu berjalan terus dan saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Yang tentu saja kalau kita hitung tidak akan terhitung jumlahnya. Dan mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu pada majelis ini juga sebagai salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman. Demikianlah telah dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapat syafaat dari ayat suci Al-Quran dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua RT 08 yang terhormat Bapak Slamet Agung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua RW 05 atau yang mewakilinya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyelenggarakan acara ini, terutama kepada para donatur dan sponsor atas partisipasinya memberikan dukungan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin, para tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini di sore hari ini, Allahumma nurul Muhammad wa bibarakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون وما فيها إلا بذكر الله وما واها وعالما ومتعلما. رواه مسلم. Yang saya hormati, saya banggakan para alimul ulama, asyatidu asyatizah di tempat yang seperti ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Raisul Amiyati, Raisul Qaryah Al-Bilyadah wa Sultaniyah, Bapak RT.
Saya cintai Bapak Ketua DKM dan Mudir yang saya hormati, saya banggakan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah hidayahi, yang Allah rahmati, Allah barakahi. Inilah kebesaran Allah dan inilah rahmat Allah. Ini pula adalah barakah dari Allah. Sebab pada sore ini tidak semua orang beruntung seperti ibu-ibu dan bapak-bapak. Lafi husrin. Keterpanggilan ibu-ibu adalah karena terbukanya hidayah oleh Allah atau dibukanya hidayah oleh Allah. Tidak semua yang diungkapkan oleh kata-kata tentang seperti itu. Dan ini pula adalah rahmat dari Allah. Ada sehat lahir, ada sehat batin, ada kesanggupan dan kemampuan kita untuk pergi ke sini, berbuka mata dan berbuka hati. Karena ini majlis yang paling diridhoi oleh Allah, majlis yang paling amat luar biasa. Ad-dunya mal'unun, semua dunia akan dilaknat oleh Allah dan isi-isinya. Takkan satu pun sisanya di muka bumi ini. Semua di mustaqil wal jibal wal ihnim mampus. Gunung pun juga akan diterbangkan oleh Allah. Hanya ibu-ibu sebagai muta'allimah yang kelak di alam akhirat akan menjadi syahidan, menjadi orang-orang yang selamat dari acak-acak Allah tentang alam kepanaannya. Maka pantas pada siang ini, sore ini kita memuji kepada Allah. Terutama saya hari ini tidak mati, hari ini tidak dikuburkan. Tadi malam saya ceramah di Caringin, tengah malam saya ceramah lagi di Kota Baru. Ada masalah yang besar. Saya berdiri, saya pegang tiang panggung, ternyata setrum. Sampai berasap tangan saya, sampai api keluar. Saya menahan setrum yang begitu tinggi. Saya lemparkan mic, saya portal ke depan Bustami. Alhamdulillah saya tidak mati. Allah melindunginya. Maka inilah ada kebesarannya. Mencek sunama loba jelma anu hirup harapan masjid cicing dikirim masjid. Aisyah laki ajengan ari pamajikan mustadah tapi taradaek berjamaah. Hidayah. Ari RT di Suguhan, ari RW di Torabikaan, ari DKM di Kudayan, Aisyah laki ngajentul dina kursi di isuk-isuk. Teu cinteh-cinteh acat hidayah. Ai keur eupan museu boga. Aiker parab manuk boga, aiker kencreng masjid teu boga hidayah. Motor halus-halus dihias, mobil pak ade-ade dihias, hari pemajikan diantep bau, Rudin hidayah. Mari kita memuji kepada Allah dengan kebesarannya. Puji ada 3 puji secara takririya bil lisannya. Alhamdulillah. Baju baru alhamdulillah. Sendal baru alhamdulillah. Kantong baru alhamdulillah. Istri baru alhamdulillah. Mau istri baru? Enggak, suami baru mau. Salawat dan salam mari kita memohon kepada Allah agar terlimpahkan kepada Al-Wasid Al-Hatimin Nabiyyin Muhammad, the present in the world. Muhammad adalah kemuliaan bagi makhluk yang Muhammad orang yang terpilih. The Time majalahnya mengatakan
Napoleon Bonaparte, seorang tokoh Katolik yang sangat ganas terhadap Islam, dia mengakui akan kebesaran Muhammad. Dia pernah bilang Muhammad orang pintar, Muhammad orang jujur. The praising by two men. Bahkan kenapa tidak Yesus yang ditempatkan nomor 1 pada setiap majalah-majalah yang ada di Eropa dan Amerika? Kenapa Nabi Muhammad? Inilah suatu kajian yang harus dikaji oleh kita semua. Kita bangga punya seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Adam ditemui oleh Muhammad di langit pertama, beliau bilang sama bapaknya, "Bapak, siapa ini yang di depanmu?" "Inilah Muhammad, umatku yang sedang menanti surga datang." Begitu Muhammad melihat kepada kiri, banyak umat Nabi Adam yang busuk hitam dan bau. "Siapa ini, Bapak?" "Inilah umat kami yang tidak pernah diampun dosanya. Karena umat kami panjang umurnya, tapi tidak pernah diampuni dosanya. Lain dengan umatmu Muhammad, umurnya pondok, ampunannya panjang. Sabtu ngadu hayam kene, Jumaah geus ka surga." Asal tobat. Umat Nabi Muhammad, Bu, pahalanya amat berlimpah. 1 gelas air teh disajikan untuk mubalik yang sedang taklim, pahalanya sama dengan 1000 air yang diberikan kepada fakir miskin. Apalagi kalau bolu kue atau daging ayam yang dibekalkan ke kiai, air teh saja sudah dengan surga. Hati-hati dengan kiai yang kelak akan diselamatkan di akhirat, di alam kiamat. Adalah 3-4 orang yang berzikir kepada Allah, orang yang selalu membangun kebaikan kepada manusia. Nempor runtah dipijen malah namanya pisan sungguring ngawuruk ngaji taklim. Manusia nu hade di mana lamun nempor runtah sok dipijen tina runtah bisa jadi surga. Tina senyum bisa jadi surga. Kenapa kalau wanita banyak masuk neraka? Karena wanita adalah jarum ludes. Ailipen setipa alus-alus, replon, wedak wardek, lulur sekit, dari bibir jadi saya gambarkan sebuah cerita kenapa Rasulullah diagungkan. Kembali dulu dari dasar kita berangkat. Ketika kita berangkat seperti ini dalam sebuah kitab Tanqihul Qaul, ada tunduk jam 1:30 Abi dongkap ke Al-Basyariyah. Imah Abi di Al-Basyariyah juga nengwa. Al-Basyariyah nu anak Abdi ngahulung rewas kasetrum. Sok terewas hoten lamun kasetrum ku awewe. Banyak ibu ajengan nu kasetrum ku awewe. Aya ripuh jeung si Umi, aya sangsara jeung si Umi, aya gelsenhan jeung ngora. Sabab ari ajengan mah apaleun ganjaran sakali ridho dicandung teh sarua jeung ka Mekah 7 kali. Nya tinggal pilih mending TBC mending surga. Geus 47 tahun abdi ceramah teu aya awe nu ridho dican. Malah kamari mah di Purwokerto aya nu maledog. Tong ditulikeun bab nyandung mah. Kenapa gitu Ibu? Salaki abdi tukang nyandung. Alhamdulillah. Berarti normal. Nu teu nyandung teu normal. Aing amek dia digitukeun. Kula cek pamajikan Haji Busiri Al-Burda. Dina ceramah nu teu nyandung cenah nu teu normal. Ai saya teu nyandung berarti aing teu normal. Syaur Ibnu Mas'ud, ibu datang ke sini dengan niat yang tulus,
diantarkan dengan sebuah kebajikan, lalu ibu duduk seperti begini, langkah dan ayunan kaki yang ibu bawa ke sini sudah dijamin oleh Allah 1 tahun dosa ibu akan diampuni oleh Allah. Dek nunyuman rekruten. Yang menjadi heran saya, syafaat mau kepada Rasul tapi pengorbanan tidak mau. Padahal kelak di alam mahsyar khamsina sana, 6 juta tahun kita berada di alam mahsyar. 6 juta tahun, sebentar lagi Bu. Mungkin esok. Mungkin ada yang hari Rabu mana? Siap mati. Siap. Sebuah perjalanan keabadian yang tidak bisa ditawar-tawar, semuanya akan melaluinya. Itulah khairu abqa, keabadian ada di sana. Jangankan kita alam mahsyar, alam kubur itu Bu, 70.000 luas bumi ini. Badai jeung saha ibu di alam kubur. Da mamah jeung bapa mah sampai liang lahat. Tidak ada ibu yang menemani. Hanya segelas kopi pagi hari yang disajikan sama suami dengan penuh senyum dan penuh keharmonisan, itu yang akan mengantarkan ibu ke surga. Hanya tatapan mata ibu yang penuh kemesraan kepada suami ibu, itulah yang akan menjadikan dia fil qabri, terang di alam kubur. Hanya rupiah-rupiah yang ditebarkan kepada anak-anak kita untuk menggali nilai-nilai kebenaran, kepastian, dan membangun cita-cita kemuliaan yang akan menamini ibu di negeri surga di alam kubur. Apa atau ibu sakitnya, galonya, ribunya, capeknya, ibu mengandung sang anak. Komo lamun budak anu gede bulu mah nyeri kana beuteung. Abi ge karek 4 bulan ciga kieu. Matak seorang wanita yang hamil mati dia masuk surga. Seorang wanita yang hamil dia melahirkan habis dosanya. Sing meneng ibu hamil. Orejatna nu jadi indung tengah beuting budak sok sieun murag tina ranjang. Agebegna eta ibu heet tah dosa kabeh ieu. Saatna cai susu nu aya dina di urang, saatna sadayana dosa urang. Di Al-Basariyah Cigonewah ada 3.700 santri. Kalau saya masuk bukan lieur deui ibu, geus soreang ngadengin lagi. Pak, budak kabur paduli. Lebih-lebih sekarang di sini pondok modern yang dikemas dengan salaf. Anak dibawa kepada menjadi orang yang ahli zikir, ahli ibadah. Dia sanggup bergelut dengan teknologi, dengan edukatifnya, dengan motivatifnya, dengan akseritasnya. Tetapi sanggup dia membaca keutuhan agama. Agama tidak pernah menggaduhkan umatnya seperti sekarang, cadar, gaduh di mana-mana. Cadar itu di dalam surat An-Nur diatur, Bu. An-Nur ayat 30. Ayat yang tidak menerjemahkan bahwa wanita auratnya itu adalah kecuali muka dan dampal tangan. Tapi melainkan hanya jagalah kehormatan, jagalah pandangan kita daripada kezaliman, jagalah farji kita daripada kelacuran. Maka datang Ibnu Mas'ud menerjemahkan tentang itu setelah Muhammad meninggal dunia. Sebab mual ayat tafsir, mual ayat ijtihad kalau Nabi Muhammad belum meninggal. Adanya tafsir, adanya ijtihad karena Nabi Allah meninggal. Ijtihad sebuah kemampuan berpikir seorang manusia
dengan disiplin keilmuannya. Ayo urang ibu teu sah ijtihad. Hiji syarat sana ijtihad teh kudu hafal Quran. Nu kadua kudu mutafaqih fidin, menguasai seluruh ilmu fikih. Yang ketiga fasohah bil lughatil arabiyyah. Yang keempat hafid hadis, di abi unggal lohor hiji kudu nalar hadis wajib nu henteu awas moal naik. Asar hiji sabulan teh 25 hadis. Satahun teh budak teh kudu tamat minimal 400 hadis kudu geus nalaritasna di dieu. Abi bercita-cita, bukan bercita-cita, sudah berhasil 1000 hadis dikuasai oleh anak. Begitu tamat SMP dia tamat 1000 hadis. Sabab lamun orang indit ngajalankeun agama lain tina Quran, lain tina hadis, moal cara ieu. Lamun kita ingin menjadikan manusia bisa meniru, meneladani Rasulullah sepanjang zaman, dia harus menguasai atau harus berangkat dari Quran dan hadis. Rek jadi kumaha saena lamun teu ini tina Quran jeung hadis. Kenapa Nabi Muhammad jadi orang yang tauladan? Karena beliau berangkat dari Quran dan hadis. Model orang imah hayang alus, mobil hayang HD, baju hayang cae. Wah bisa ini aya lain tina duit mah. Kalau kita punya duit, berangkat dari duit mau apa saja silakan. Geuning ibu-ibu magister tinggal acungna saragam. Senin, Hejo, Salasa, Koneng, Kemis, Beureum, Rebo, Ungu, Jumaah, Bodas, Sabtu, Geuneuh, Minggu, Kucel. Airek ngaji baju pahade-hade, solok gen weuteut kantong gen wanya. Dangdan ge pahade-hade, dek ngaji jam 1, mani di jam 11. Nah, Aisyah jeung salaki kutan pinu kucing leuting. Samping merengkel. Beri bau balakutek. Padahal segitu untuk suami itulah kasturi surga. Kalau kita ingin ngaji, sebelum ngaji kita buat dulu kopi untuk suami, lalu suaminya disunderu. Habis dosa kita sebelum ini ngaji. Dek ngaji ke mana? Dek di mana? Dek kasaha? Dek usaha? Insya Allah daripada dapat surga malah dapat siksa neraka kalau tidak ada izin dari suami. Kalau Muhammad naik di Sidara sebelum dia ke Istawa, dia dipertontonkan dulu ke alam neraka. Oleh Muhammad kelihatan la hisaban wala mijanan, banyak wanita-wanita yang dilempar ke neraka. Lalu Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa Jibril itu? Wanita-wanita mun tidurna sok nomongan salah. Ada? Saya ngobrol jeung RT menit uplak. Ayeuna ngarepan tukang kredit gado teh ke antel. Karena pundukna ari ngobrol jeung salaki ngarep ngulon, pamajikan ngarep netan. Cek incu teh kenapa sih kakek? Kenapa sih nenek? Oh kae raun. Kata Rasul ngaji begini datang saja sudah diampuni dosa 1 tahun. Lah kita wala kolaman. Mau pergi ngaji ndak bawa pulpen, ndak bawa buku. Mau bisa bagaimana? Padahal di Al-Quran disebutkan allama bil iqra. Di hadis aitul ilma bil kitab. Walaupun demikian kata Rasul, ibu pulang sekarang akan bawa pahala sama dengan sedekah onta 1000. Amin ya Allah ya Rabbal. Orang onta 1000. Anan kacang kayaknya saha semna we.
pada GBA ke hulu-huluna eueuh keur batu ngesang ku ngesangna usaha hasilna seep ku nyarina aya gining-gining keur sorangan teu gining keur batu. Padahal ibu yang terbaik di alam dunia ini ada 3. 1, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. 2, orang yang selalu ingat kepada mati. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu menghajatkan harta kekayaannya untuk kepentingan akhirat. Kata Ibnu Mas'ud, yang ketiga ibu. Kalau ibu pulang ngaji dari sini ada sebuah perubahan. Sebab ngaji itu untuk perubahan, Bu. Nabi Muhammad ibu lahir ke alam bumi ini membawa sebuah perubahan. Jadilah dia menjadi orang yang pressing in the world, terkenal di dunia ini, contoh di dunia ini. Karena ada sebuah perubahan. Dia masuk Taif tandus. Taif gurun sekarang menjadi andalan sayuran di negara Saudi. Alhamdulillah saya sering pulang anting ke Mekah. Dulu Yaman menjadi sentralnya perekonomian sampai jadi satu negara. Sekarang Yaman dihancurkan lagi oleh Arabnya sendiri. Di mana ada Muhammad, di sana ada penjelmaan. Di mana ada Nabi Muhammad, di sana ada kemakmuran. Itulah Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin karena dia memiliki sebuah perubahan pola pikirnya, hatinya dan lain sebagainya. Inovasi. Salah teh kang keur perubahan. Lain keur hideung tarang. Tarang hideung ari bibir jeding. Piraku tukang salat nyaliwat ke salam-salam aja. Pake atuh urut salat. Lahum darajatun inda rabbihim. Orang yang sholatnya banyak, orang yang sholatnya bagus, harus bagus juga martabat dan derajatnya. Makanya sholat dikatakan tanha anil fasai wal mungkar. Semakin banyak sholat, semakin kita jijik dengan kemungkaran, semakin kita takut dengan kemungkaran. Karena kita sadar hidup di dunia ini kalau dihitung secara matematika dalam akhirat ada hanya 2,8 detik. Dia sapoe-poe acan kang hidup di dunia. Sapoe di alam kubur teh kang sarua jeung 1000 tahun di dunia. Mun akang enjing pupus bade. Baheula keur bobogohan sehidup semati. Nyatanya bapak dulu yang mati. Betul enggak? Harus ada perubahan. Semakin ibu rajin ngaji, semakin baik ibu ke suami. Bu, istri itu pahala yang banyak bukan di sholat. Jaminan istri masuk surga bukan dari puasa, bukan dari sodakoh, Bu. Dalam tafsir manapun saya ajarkan, dalam fikih manapun, dalam hadis manapun saya ajarkan. 47 tahun saya ngajar kitab kuning. Dari berbagai tafsir saya ajarkan ke berbagai santri. Sudah 43.000 alumni saya. Bahwa wanita itu pahala yang paling dahsyat, luar biasa adanya di suami. Salaki datang balik digawe, dipandang kurang beri senyum. Hikmani heula. Nyanyi acukna nu bersih komo anu dibelah tengah-tengah nama. Dia mah ari ka warung make legging anya harapan salaki muni sagolok dipake. Jika uka-uka kudu tibalik Bu ka warung disimut nya harapan salaki buligir. Pasur hadis Kanjeng Rasul, jadilah bondon-bondon di depan suami. Dia mah bonceng ku salaki halangan ku kurupu, halangan ku kantong. Nari dibonceng ku Grab, ini nangkot. Kita ada Cina Grabna ganteng model Haji Asep. Haji Asep Jenal Mutakin, urang Cigonewah, Incu Eyang Mahmud.
Eyang pamijahan teh gaduh putu Eyang Agung Mahmud Waliullah Sunan Giri punya cucu dari Muhammad Dida Eyang Dalem Haji Abdul Manap Mahmud. Eyang Dalem Haji punya anak Eyang Nida. Eyang Nida punya anak Eyang Syafi'i. Eyang Syafi'i punya anak Muhammad Kiai Haji Zain Hasan, ulama besar di Jawa Barat. Hampir semua pesantren yang besar pernah ngaji di kakek saya. Sekarang lahir Al-Basyariyah, Sirna Miskin, Cibaduyut, Asubkiyah, Yamisa, Palgenap, Matlau Anwar, Asyifa, Kiai Aden, lanjutna Adina pamajikan abdi. Ada perubahan Bu, semakin sering ngaji, semakin baik kita kepada suami, semakin baik kita kepada istri. Dan moal aya pamajikannya ka urang, lamun urang teu nyaah ka pamajikan. Ari hayang mah pamajikannya ka urang, sok atuh sing nyaah ka pamajikan. Ieu mah pamajikan hayang geulis aya unggal poe dikencarkeun di kebon kangkung. Bapak itu pimpinan di dalam rumah tangga, ibu adalah sebagai pendidik di dalam rumah tangga, anak sebagai anggota rumah tangga. Pinternya anak bukan di bapak, benarnya anak bukan di bapak, jujurnya anak bukan di bapak, semua adanya di ibu. Ala ummu madrasah. Di bapak mah bengal, di bapak mah galak, di bapak mah sombong, di bapak mah medit, di bapak mah serakah. Betul. Ngajempe, betul. Iraha bapak-bapak nu nyecewokan budak. Iraha bapak-bapak nu nyusuan budak. Geringna budak ku indungna, ibuhna budak ku indungna, bangorna budak ku indungna. Nah, hari budak gering tengah peting diantep, jujur tengah peting ditungguan. Ayah nusuk nungguan jujur. Dia abi pasok jalikir di mana-mana, malah sok ayah jenderal sagala, kamari jenderal Kopassus tuh. Bari mawa kesik opat truk abi keur ngabangun 3 lantai dirusunkeun asrama putra, asrama putri mah tos 3 lantai. Ayeuna asrama putra tos lantai kadua, eureun heula eueuh semen. Mata KDKM tadi nyair sugane menang 21. Mung era aya DKM itu balai dulu aya tuh semen. Padahal nu tadi teh Bu nu bakal salamat di alam akhirat mah aliman jelema nu sok ngawuruk ngaji atawa jelema nu sok bager kana ngawuruk ngaji atawa jalmi nu daek di Canung Kuno ngawuruk ngaji. Atau muta'aliman santri nu diajar di pesantren. Ibu abis sok hudang jam 3 tahajud jeung barudak tara ngajak ibu saya berdiri sendiri. Saya tahajud. Hanya saya berdoa 1 rakaat, saya berdoa ya mujibu ajibni ya Allah. Ya mugisu agusti ya Allah. Durur ge lain, baraya ge lain, teuhir tawa lahir, aing capek ngadoakeun anak batur. Bari teu saperak-perak acan muruhan ka aing. Da lamun lain akhirat mah sudi teh. Abi ngadoa tuh doana aya tuh di Pak Ijah. Di mobil ya, Pak Ijah, ada di mobil nanti difotokopi, kasihkan sama ibu-ibu supaya ada inovasi sebuah perubahan. Capek sangsara teh, Pak. Walaupun ngarere teh unggul abi gari cigone wakas orang teh boga duit rere martab. Meuli entong dicampakan Gusti. Hadieu lucu. Bos teh ka jero geus nyampak odading. Odading wae mapan katuang ku urang da teu detat. Cicing di perumahan ke 10 tahun yang tetangga tuh wow nges balik deh ke itu mana orang Jawa balik
Konsep orang Sunda mah di mana kita berada di sana tempat kita. Ini bumi milik kita, nggak ada Jawa, nggak ada Sunda di sini. Kemarin saya ke Kediri, Kebumen, Surakarta, berakhir saya di Cilacap. Besok saya tanggal 22 Desember Cirebon, Pekalongan. Mal balik saminggu tapi aja, MHP bas 10 orang. Ada sebuah perubahan inovasi, bangun sebuah kemampuan. Majlis Talim nana itu ngaji hungkul, sok atau bu didik masalah bagaimana cara membuat kue yang baik. Telurnya 1 parapat, manteganya 1 parapat, pakai gula 1 parapat. Lalu telur dan mantega diajarkan supaya ibu-ibu jadi motivator, inovator. Sebab di urang teh aya jasad, di urang teh aya roh. Moal hade roh lamun jasad tidak hade, moal jasad lamun roh tidak hade. Ari mau mah atuh jasad bagus, sok atuh rohna yang bagus. Banyak yang benar, banyak yang jadi pejabat, banyak yang anu, geuning ayeuna berakhir di penjara. Kenal rohnya yang tidak baik. Dibapakeun ku urang sareda, dicolok, dipilih, ngapa jadi bangsa. Di luhurna wae geus tauladan, deuk kumaha budak jadi. Sok ibu lalajo TV mana ruang keur barudak da teu aya sok aya jam 4 subuh budak irating hudang jam 4 subuh bapana ge molor keneh. Maka tampil seorang ibu menjadi seorang pendidik, membuat sebuah perubahan dengan waqulu linnasi syadidan, dengan kata-kata yang baik, dengan santun. Yang mah budak mau mani, memeh mani geus jebrot bujurna. Ayo mandi. Ama sakit cepet. Budak leutik kita mandi, memeh di kita geus diteung. Ai keheul ka bapana. Ari alar ka budak. Jangan begitu, Bu. Kalau ibu sudah tidak ridho punya anak, saya kan, Bu. Biar saya yang ngurus. Tapi ibu gadak yatim ditinggalkan ke bapak, ditinggalkan ke indung. Si ibu beslieur udah yatim cahaikeun lagi. Dibusuh, hayu mandi. Buka baju. Anak buka baju, masuk ke sumur, di sumur itu nyawa sabun. Dijebrot deui. Ih mandi. Ya Allah. Abi nu pengen Pak. Mama geus teu ridho maka dia ku bapak. Da lain kitu lain mah lain. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ingat. Jangankan kepada yatim, Bu, kepada ibu kita. Senangnya kita di rumah, kenyangnya kita di rumah, nikmatnya kita di rumah, akan jadi laknat Allah kalau membiarkan ibu di Garut, ibu di Tasik, ibu di Ciamis, ibu di Purwokerto, sengsara sendiri, Pak. Sakit sendirian, hidup sendirian. Allah akan melaknat anak-anak yang seperti itu. Besok bawa ibu-ibu yang di Jawa ke sini ya, jangan dibiarkan sendiri. Bangun jasa ku akhlak Nabi. Di Kanjeng Nabi dina jasana aya nurani. Di Kanjeng Nabi dina ruhna aya imani. Dua keseimbangan dalam kebutuhan dan kepentingan, kepentingan dan kebutuhan. Jasad membangun sebuah kebutuhan, ruh membangun sebuah kepentingan. Ingat, Masar itu genap juta tahun. Masar itu genap juta tahun. Ada laki-laki, Bu, yang letahnya, lidahnya ngamai, ditek-tek ngamai lagi, dipotong ngamai lagi. Muhammad bertanya kepada Jibril, siapa itu? Muhammad, itulah Asep Jenal Mutakin. Besok lidah nyandung kabatur aimanihna teh nyandung-nyandung. Ngajak ulah wani-wani nyandung-nyandung. Urang teh nyempe. Ada lagi wanita ibu yang sedang ngoronang di naruhak neraka.
morolok dagingna tuteng tulangna bitu mastakana ngabeletuk patuanganana saha teh Jibril awewe nu boboda sok nongongan caroge ulah nongongan ya Bu ngangkaraku dua ibu aib keur salaki di diri urang hiji mayunan bobo dua nusok molotot ka salaki kapungkur abi boga kabogoh teh niada niati wabi diputuskeun sabab abi nganyangka imana niat keur sare arti sare calana dina kitab disebutkeun panggote-gotena istri teh yang tidur sok urang tumpuk pamajikan urang keur sare alah watir saya diundang ngaji ke sana tuh dari Ciamis ke sana apa Majenang ke sana sedikit dekat restoran Margono Kebon Jati. Kalau orang Ciamis kan mau ngaji teh ibu walah masya Allah saya pakai mobil gede dikasih bakak hayam ge 4 gurame ge 3 sabab orang Jawa mah tahu ibu pang dosa-dosana jelema teh lamun ngonang ajengan teu dibahanan dosa. Gimana Pak DKM? Pasti. Begitu sampai ke rumah ibu hampir mau subuh saya keketrok tidak ada yang buka oleh saya digedor-gedor lalu ada yang buka santri dilihat istri saya lagi tidur ibu tidur celana pakai kutah saya duduk di pinggirnya mama ini bapak datang dan tidak bangun atau ibu malah biji cus cek abis ibu tuh bakakak ibu tuh gurame ibu tuh kue dan terbangun buka oleh saya amplopnya kan orang Ciamis malah mau ngamplopan ke ajengan tuh sok banyak bapak betul gak apalin satu yang diberikan kepada kiai itu sama dengan 1000 yang diberikan kepada fakir miskin. Kenapa? 1 rakaat sholatnya Pak DKM sama dengan sholatnya kita 1000 kali. Nata lamun orang hayang ka surga kudu bageun ka Pak DKM. Ya. Pagi-pagi istri saya sedang ngahanutkeun. Tahu nggak ngahanutkeun? Naon bahasa Indonesia ngahanutkeun. Bakakak burame oleh saya ditangkap. Tadi nama mesra. Cek saya ke si mama malam meniteu hudang-hudang kalaka itu walah eta mah ngamak mah. Gagah itu. Ieu teh anak kiai, ieu teh masantren, nyaho doraka ka salaki. Piraku itu, mah piraku. Aya nu sare inget naon dulu. Saminggu teh bodo abi teu beunang ditanya bau. Urang Cibone wah bau teu baut oge geus ciga jeding. Kalau gitu ibu bapak di jasad kita harus ada nurani teh hiji rarasaan parasaan jeung rumasa kan maca Sunda ada orang Sunda orang punten Jawa nah nya kikituan heuh Jawa abi ge di pasar sok kitu Jawa ka dieu aya orang Purwokerto aya orang Jawa Timur Jawa nuhun Pak Sunda rasa bangun kurang rasa mun salaki hayang betah di imah nyieun atuh rasana nu raos geuning ampera ge diudah ku urang geuning sederhana ge diudah ku urang Bu Imas tapi kaya ngantaina padahal nya harudong rasa bangun geuning ciherang ge payu aya rasa saritem geuning teu bisa ditutup. Saya tanya kenapa kamu sering keseritan raos? Memang di imah geus teu meunang. Tah ibu ladang ngaji teh hek bangun ke ibu,
Ayo malam Jumat ke godog. Jambe, tahu jambe tidak? Namun bahasa Indonesia jambe? Pinang. Pinang yang muda, godog 2 gelas yang segelas. Pakai telur bebek. Telur entok yang bagus mah supaya Tahan, Pak. yang pakai madu. Kocok. Oh iya ada. Ingin ada hangat-hangat pakai pedes. Minum. Kang Udin. Mau bagaimana kita bagus di mata suami kalau tidak diurus? Pan harus tawakal kita. Ikhlasnya barengan ku tawakal, tawakal teh barengan ku sabar. Kalau sabar saja, ikhlas saja, tidak tawakal, tidak ada perubahan kan? Ngayuh ka Isa, godog seureuh tahu tidak? Siri salapan lamar. Udah dingin banyurkeun tah kana pulung. Ya? Atau sekarang ada belinya punya supaya aya rasa bangun. Makanya kita harus pintar kenapa di Rasul ada rasa, karena ada patona. Dia selalu membangun rasa. Tidak pernah apa yang disajikan oleh Rasul yang tidak enak, tidak pernah yang disajikan oleh istri Rasul yang tidak. Kulu wasrobu halalan thayyiban, kalimat thayyiban. Dia mah enjing bubur sonten sebelah, burit baso. Dengan jalan-jalan ke Jepang, katanya orang Jepang makanannya ikan, makanya pinter-pinter. Coba Indonesia, kangkung, peda, ari useup di Sadecisan, ari useup di Kornetan, ari useup di Endog Asinan, ari pamajikan dahar jeung peda. Dek pinter kumaha? Dengan apa membangunnya? Dengan uswah. Rasa bangun dengan uswah. Pasti muncul perasaan, pasti muncul rarasaan. Loba jelema anu ngabangun rasa tapi teu make perasaan, teu make rarasaan. Mun urang nyeri ku batur sarua batur ge nyeri ku urang. Kalau kita sakit sama orang lain, sama orang lain juga sakit sama kita. Kalau kita baut kepada suami, sama suami ge baut kepada kita. Memang kita dibagian bisa lagi. Tidak sama, suami juga tidak enak dibagian sama istri. Padahal Bu, Abi boga ieu, Abi teh konsultan pertikahan di Kota Bandung 32 tahun. Saya kasihkan rahasianya. Lamun hayang nyiksa pasalaki teu kudu ribut. Ibu dandan sing hade, sing hebat, sing seksi. Baik geus nini ge ganyal ku anu. Kalau suami datang diam. Tapi panon bicara. Karasa ku abdi. Teu molor tah. Teu kudu ngomong awe mah jempe. Karaan tulak kita ngalpet ngadeg-deg sok. Ulang cileung ngalahan calana ditamburkeun aya sapatu digantungkeun. Ingat Abi ka Mang Udin balik gawe ti pabrik gajihan 400.000 100 bebeskeun kana kopea keur eupan. Datang ka imah si Atan geus ngajentul buru Cinadin beak sia lapak. Udin lulusuhan, lung kopea lung baju teu sadar duit tina kopea. Leo seinit musuh ari si Eha pamajikan beberes mukakeun kopeh aya duit Eha teh manusia katapang di mana katapang ramah ka salaki Udin balik musuh kucukil tak pakai perasaan hidup di alam muka bumi ini. Kalau kita merasakan diri diangkat oleh rakyat, dibina oleh rakyat, dibawa oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, cik atuh bangun perasaan teh nyeri tak api.
Boroku aing dicolok pe korupsi. Bangun rasa-rasa perasaan ke rumah sa supaya rumah sa ke Allah, rumah sa ke manusia, rumah sa tahu diri. Makanya dina jasad orang bangun ku uswah kepada Allah. Ini badan amanah dari Allah. Zikirkan pikiran kita, zikirkan hati kita, zikirkan raga kita. Turun majlis taklim tiap hari Jumat, sok ngepel kabeh, sok ngampar kabeh. Sengitan masjid kenging sa ibu-ibu majlis taklim. Buat jadwalnya. Ngaji leos. Buat motivasi, adakan zikir. Besok malam di rumah ini, besok di rumah ini, besok di rumah ini. Terus. Buat tabungan, buat naon. Ada yang sakit, ada yang mati, ada yang mau kawin lagi. Dukung. Malah kalau bisa majlis banyak itu, ada arisan umroh. Orang yang tidak punya, orang yang sengsara, kita umrohkan. Tong jauh tingkat pemijahan. Nah ini yang ketiga, yang kedua adalah ruhnya bangun. Karena dunia adalah sementara, dunia akhirat yang abadi. Di abadian, khairu wa abqa, khairu laka minal ula. Di sana ada keabadian. Makanya ibu yang ditakonan, yang ditanya, yang didakwa, yang dihitung-hitung di alam akhirat adalah ruh, bukan jasad. Ruh itu busuk kembali ke tanah, asal diciptakan jadi tanah. Lamun ruhna, lamun jasad habis jadi tanah semua, berarti ada kesolehan. Tapi lamun terburuk-buruk, ya teteh lo batin dahar sebelah. Kamari di sorean ibu ayah 5 ngaheujeun poe Rebo, Sabtu teu bijil-bijil ta orok. Di Immanuel sama di Raja Wali datang ke saya minta air, Pak Haji pun bojo karaos dinten Rebo tapi tidak melahirkan, sekarang sudah Sabtu. Kenapanya Pak Haji? Loba tinggal sebelah. Ayah eta jangan anu keluar. Oh, mun orok nu keluar poe balik deui kan hararamil lamun hamil geus naik bulana wayahna eta galeng kudu dibabat supaya orok nolong teh caang siga heureuy nya apanya dina Kifayatul Ahyar kitabna, dina Fathul Mu'in kitabna yang dinamakan sunat muakkadah yang ganjarnya pahala itu adalah diantaranya kumis kerok. Jangot antep tapi pantes-pantes. Ya, nuluhur babat. Tah bulu kerek mah ulah dibabat kan dicabut. Ngeunah heueuh bulu kerek dicabut. Kacipta gigiri wilanana. Jasad Pak. Roh bangun. Kunaon ku imani? Aya naon dina iman? Hiji aya nuroniyah. Di dieu teh al-qalbu, di jero al-qalbu teh aya az-zohariyah, al-latifiyah, al-basariyah, az-zamidiyah, an-nuroniyah. Da ai qalbu mah ieu teh lawangna ati nu kana ati teh qalbu ngaranna teh. Dina kitab mah di jerona mah aya di paingannya Pak. Paingan jelema anu jantung nyeri jantung anggarau nyeri hati. Benar tidak? Yang pertama di dada kita, di hati kita harus ada an-nuroniyah. Sing caang ka batur, sing caang ka diri sorangan, sing caang ka kolot sorangan. Tidak ada arti buah sholat, tidak ada arti buah ngaji, tidak ada arti apa-apa dari sedekah kalau kita jelek kepada ibu dan bapak. Kata kita mah surga teh mahal, kata inung bapak kita mah surga teh murah. Sampai surga disimpan di tapak kaki, berarti murah kan? Kalau ibu punya emas segede gunung, punya pramadani sebesar laut, tidak akan bisa menembus dosa kepada ibu dan bapak. Maka di alam dunia yang paling durhaka itu bukan orang yang tidak sholat. Orang yang tidak sholat tobat bisa ke surga, orang yang lacur tobat bisa ke surga. Tapi kalau orang menyakiti orang tua kita, tidak diampuni dosanya, tidak akan kebahagiaan ke surga. Malah Kanjeng Rasul juga akan ngabalieur, berpaling, tidak mau melihat orang yang jelek sama ibu bapak. Awas.
ibu bapak harus bager. Ya, ya. Sayang bapak, sayang mama. Dua-duanya ya, yang galak siapa? Ya mama ayahnya. Kartos bu, Noroni. Bu yang punya Noronia, dia memandang bagaimana kehidupan di akhirat, selalu membelanjakan hartanya kepada akhirat. Ngesang nanu matul, ngesang nanu didamel, ngesang nanu di pabrik, duitnya dipakai ngabalannyaan istri jeung bojo tak eta surga. Kata Rasul, hatta yarji. Sebab jihad yang paling bagus di suami selain perang melawan orang kafir, kalau orang kafir memerangi itu adalah menapakahi sang istri dan anak. Ada ulah surga budak-budak kayak pamajikan ngap-ngapan teu barang hakan. Nuronia al-muslimu al-muslimu ahul muslim, kita adalah saudara, saling kita memperhatikan. Yang kedua, ibu adalah al-basyariyah, cek kasalama bangsa teh jelema, garong teh jelema, nu mabok teh jelema, ulah ditempo mabokna, ulah ditempo garongna, da urang mah lain kudu ngahukumna, kudu menawa. Da cantang tu nu mabok asup ka neraka, bawa pangheulana ka surga, bawa orang nu getol salat ka getol ngaji na getol ibadah yang paling dulu ke neraka. Geuning dina Quran disebutkeun wailul lil musallin, nu salat we masuk neraka wel, apalagi yang tidak salat. Yang salat asup neraka wel, komong nu tersalat disakon. Alladzina hum an salatihim sahun. Matak dina Fathul Muin, dina Kifaitul Ahya, dina Riyadul Badiah, dina berbagai kitab fikih. Maaf, bukan saya fanatik. Seorang isi sholatnya harus di dalam kamar, dikunci lagi kamarnya, dipadamkan lagi lampunya. Menurut orang warok dan orang tasawuf, usieun-sieuna aya katakaburan, usieun-sieuna aya karyaan. Seperti itu. Kamari diramekeun dina An-Nur. Cadar adalah, tidak cadar adalah. Hei, orang-orang yang pakai cadar, jangan merasa diri paling baik, paling hebat, paling surga. Maaf, tidak. Hei, orang-orang yang tidak pakai cadar, ulah asa pang aingna, ulah asa aing pang surgana, pedah teu pakai cadar. Maaf, tidak. An-Nur mengatakan seluruh orang manusia itu adalah seluruh badannya. Hanya dua perintah Allah, jaga pandanganmu, jaga kehormatanmu. Hanya itu. Allah tidak mengatakan orat muka, selain muka atau selain tangan. Tidak. Hanya itu. Meninggallah Rasul, muncullah ijtihad yang dibawa oleh Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud yang seperti itu diwajibkan memakai cadar. Karena Ibnu Mas'ud berpendapat ayat itu adalah aurat semuanya, tidak ada kecuali bagi wanita. Itu kata Ibnu Mas'ud. Muncul Ibnu Abbas menerjemahkan surat An-Nur ayat 30 oleh Al-Ahzab. Alasannya ketika Rasul datang ke rumah terburu-buru, lalu sahabat bertanya kepada Rasul, mau kemana ya Rasulullah? Aku mau ke rumah. Rasul masuk ke dalam kamar, di kamarnya ada istrinya. Setelah itu muncullah Rasul dengan basah rambutnya. Kenapa Rasul rambutmu basah? Aku tadi melihat wanita cantik. Kalau melihat wanita cantik tidak dicadar kan? Maka Ibnu Abbas yang fikihnya dipakai oleh bangsa Indonesia, yang fikihnya dipakai oleh Ahli Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa aurat wanita itu semua badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Makanya silahkan pakai cadar, sah, benar, ada dalilnya, ada Qur'annya, ada mazhabnya Ibnu Mas'ud. Itu kudu diramekeun atuh. Mau pakai tidak cadar juga silahkan. Ayat Qur'anna, ayat dalilna, ayat kakiatana, mangga ayat mazhabna Ibnu Abbas. Yang penting kita ada kebersamaan. Yang diramekan bukan yang dicadar dan yang tidak dicadar. Yang memakai baju itu angus. Nu make rok rosot wae.
Atau pakai baju anu kurang kaenan lebih di dia geuning. Di sini nggak ada, ya. Ada ke bawah, di sininya bolong. Geuning urang ari melihat nu berita TV, betah kan? Kau mau di mata Najwa mah nya geulis atuh. Ya. Eta nu kudu diweuhkeun mah itu yang harus digaduhkan. Lain nu make cadar jeung teu make cadar. Eta mah geus puguh dalilna. Tah nu ora. Hei! Riweuh. Usoli wae diramikeun, kunut wae diramikeun, nu diramekeun lain usoli jeung kunut, nu teu salat tah. Perumahan ini ada 40 rumah, satu saja tidak salat, semua dilaknat oleh Allah. Makanya harus ada yang adan tuh, sunatnya, kipayahnya, padu kipayah tuh yang adan mewakili kita. Hayya 'alas shalah, geus ngawakilan kudu ada. Da teu pantes kabeh adan. Makanya kudu bager tah kanu adan teh, air lebaran teh wadimor atuh. Ieu mah DKM teh kanu adan itu wadimor acan, karunya atuh. Kurban jadi beres sabungkus. Ye, lamun kurban carana kieu. Mun aya domba tilu, hiji keur fakir, hiji keur miskin, satu untuk DKM. Ingat bahwa di kurban itu tidak ada amirin, tidak ada. Yang ada amirin itu di zakat fitrah ada amirin. Di kurban tidak ada, sama sabungkus ewa, kecuali ajudan. DKM sabilillah. Makanya kamari di Cigerel aya ajudan kikieuan aya. Kaji kunaon si bapak kikieuan loba ting ngadarak anyuk doh. Makanya saya mengatakan yang paling cepat di muka bumi ini bukan kapal, tapi mati. Mati itu sekejap, berapa? Dan yang lama mah bukan mati, sakarat. Kamari si haji di Citunggul kieu 2 bulan kos. Nanyakeun ka abi bari minta cai, Pak Haji teh kenapa sih Pak teh kikituan sok ngopokan galon batur. Aya di kikieuan ya. Kita ngubaran abi barang kau teh nyago kikieuan. Aduh nengan koroto euy. Ya, musib teh cek Profesor Dr. Tihoto. Orang konyogoyo di Tokyo. Sakali musib teh mata sehat karena syarat 350 jaringan saraf sehat. Semakin kita banyak memandang air dan melihat ikan semakin sehat saraf. So, anu keur musib inget ka budak teh. Tabah syariah kemanusiaan kita lihat dari manusianya. Saya menyeri hati ibu kemarin tah di lembur saya. Ini kelompok ini ada kurban 20, yang ini nggak ada yang kurban. Ya, bere atuh dadang tuh itu. Ada lain percis tuh. Siapa ngomong itu? Jangan begitu ah. Kita mah sama-sama ya. Mau NU mau percis sama. Dauh al percis NU. Anger we man rabuka. Man rabuka NU. Man Nabi Yuka percis. Menjadi tukang musik beda. Man rabuka keroto. Eta Bu, imani teh. Ya, imani itu adalah dibangun oleh uswah kepada Allah. Taatilah apa yang perintahkan oleh Allah. Mau mulia tahajud 8 rakaat 2 tutup witir 3. Lalu zikir tuh zikirnya ada di sebelah. Minta dipahadiah dari saya tuh zikirnya. Baca itu insya Allah. Mudah sekali rezeki. Hidupkan Allah, Allah akan menghidupkan kepada kita. Hidupkan Nabi kita, Nabi juga akan menghidupkan kepada kita dengan syafaatnya, insya Allah. Hidupkan masjid akan memberi kehidupan kepada kita. Saya dulu bangun Cimindi, Al-Basariyah, masjid yang bapak sayanya, 3,7 miliar. Saya serahkan kepada kakak saya bangun lagi di Asukia. Alah ibu, cek batur duit hese, cek abi hese.
Alhamdulillah Pak, sudah berapa miliar saya bangunkan. Padahal dari rumah saya tidak bawa apa-apa, bawa sholat, bawa sholawat. Dia bawa menyan-menyan aja. Alhamdulillah. Ya, kampung ini hidup dan insya Allah kampung ini akan memberi kehidupan. Ya, Gusti pantes anu perumahan jalanan dari kieu Gusti pantes. Sok alulunan hek di beton ada pantes. Ya pola sih. Kumaha Pak RT? Siap. Kalau perlu saya ngomong sama bupati. Saya iri sama bupati terus terang saja. Ai jalan raya di alus-alus, ari jalan kampung di arantep. Ai teh hayang dipilih anger ka urang. Oh. Yang kedua, uswah kepada manusia. Seorang sahabat mau masuk surga, dipegat oleh malaikat, mau kemana kamu? Ke surga. Ditasaha. Gusti, mana SIM? Ya. Ayo, na SIM di akhirat. Ya kami geus beak SIM. BPKB, ayo. STNK, ayo. Cek sahabat sugan teh di soreang wae. Geuning aya di akhirat oke. Tetap kamu tidak bisa masuk surga. Kenapa? Tempo tadi di bibir aya naon si horeng meureun nyeuhil ngadudut pagar batu ceuhil mata Pak Rimau teh ulah saeutik mau saeutik angeur teh bisa ka surga mau batu ka surga mending loba cek abi ge model tadi orang tidak sholat diampuni orang tidak puasa diampuni kemarin saja tuh kemarin bisa seumur-umur teh ibadah, cenah Pak Haji anu mah insya teh. Sok cenah abi ku Pak Haji beat. Naon beat teh sahadatan, ieu ku beat ya ieu mah. Sahadat sia. Bisa saya sampai wudu teh. Tuh. Kalau disebutkan tong tulus. Tok, bukatan aing. Gabi mah ajengan rada kasar gitu. Kalian ngaji gelut gitu. Si Banewa gitu. Baca kalau mengaji telat ya dah modal kieu. Ada perumahan saking mewahna ari mududan teu dahar-dahar kada ngewah. Ari ku sapaan Rasul butuh uji mah. Urang teh di alam master teh belenyong ka dieu. Belenyong ka dieu Bapa. Indung mah ngan ukur nepi ka lawang kubur. Nu bakal nepi ka alam akhirat teh DKI. Ibu di alam hisab yang didatangkan jadi saksi guru agama. Ibu di alam mijan yang dijadikan saksi di alam mijan itu adalah guru agama, kiai. Betapa pantas memandang ke kiai, memandang saja bu, geus di banyu ku kasturi seni ke surga. Mata pandang. Eta uswah kepada manusia sing sae ka jelema. Ieu mah kita ngurus lauk dinu hajat, ayo he culang Cileungeus kana kita. Tempo balik bingung bebesan aku sama mulut. Ya di jalan ngabungsu. Ya eta laut. Nya si Ecin, nah si Ecin. Nu mau lagi si Iyam. Anu lucu mah di Pangalengan di Epon. Ban Haji Isul Bandar Kentang. Di Cinangsi kalau ada Haji Asep tuh dibu. Da apa lu sedekah ka ajengan mah gede ganjaranana. Eta sorban amparkeun. Semen. Epon kita ngalahui ari hui Haji Isul segede kieu. Pokok mendek ngalahui teh make cancu. Dokule ngalahui. Bus kana boboko. Bus bongo Haji Isul bus. Ku mineng-mineng teh mah tuh di duniana geus ripuh. Makanya bohong itu bukan sifat Rasul. Kenapa Nabi Muhammad jadi pressing interview? Karena tidak pernah bohong. Tidak pernah hianat. Dia jujur. Dia benar. Dia pintar. Dia amanat. Dakwah itu lain Haji Asep we. Semua harus dakwah. Awas nu mabokna saurang kabeh kana neraka. Nu racunna saurang kabeh kana neraka meninggal racun. Ulah. Abi pernah balik ceramah di Pangalengan jam 2 sekuat hayang kiih kan. Palebah Ciherang. Asup ka rasana Haji Noro geus tutup. Kapon besin poe aya tanggal mahoni ahli dieu. Padahal pangdoraka-dorakan nu kiih nangtung. Mungkin ditahannya udah tekuat. Terus kalau dia mah, karek dek muka ke seleting torajol teh aya awewe duaan.
Neng di mana? Abi di Junti. Kenaon di dia? Alhamdulillah Pak Kiai tepanjung Pak Kiai barokah. Barokah no tilas Kiai. Tilas Kiai mah barokah terus wios ka Pak Haji mah gratis. Hah? Aya urang dia suka ditu aya. Nah itulah yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir adalah Muhammad menjadi rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi rasulillah uswahnya membangun bumi. Saya akhlak ka Allah, saya akhlak ka jelema, saya akhlak kana alam. Tak ulah model kieu boga imah teh. Diantep pakaranganana sok pacul, sok pelakan cengek, bawang dan lain sebagainya. Bumi diurus, bumi bakal ngurus, bumi dihirupkeun, bumi bakal ngehirupkeun ka urang. Awas, ada sampah satu tidak dibuang berakhir. Itulah Yahudi. Masuk surga itu bukan sholat saja, an-nazafatu minal iman. Dari nasbah micin runtah saeutik bisa asup ke surga. Asal iman. Dan jelema iman sekecil apapun iman kepada Allah tetap surga balasan. Hanya nyimpang heula kana neraka. Nah gitu ya, abadian di sana. Itulah tadinya saya mau ceramah. Subuh-subuh tadi saya ceramah lagi di Sodeplak di Godawati, saya ceramah lagi di Sodong, baru selesai can nginum-nginum acan geus dipapageun ku Pak Haji, saya tadi datang ka ditu dibere dahar-dahar. TKM Nusa. Sekarang saya sudah ditunggu lagi panggung di Nagrak ya, sekarang ke Nagrak dulu saya, jam 8 saya tablik akbar di Polsek Babakan Ciparai. Rupanya dari saya cukupan sekian, tapi izinkanlah saya kena amanat bapak saya, Sep lamun geus ngaji bawa ibu-ibu zikir supaya yang usahanya besok lebih barokah dari hari kemarin. Amin. Yang mau jadi apa mudah-mudahan oleh Allah diijabah. Anaknya soleh-soleh amin. Suaminya soleh-soleh amin. Ibu-ibunya soleh-soleh amin. 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 Da abi yakin itu para rekan kita lain mikiran akhirat, lain mikiran pamaji. Aduh. Abi bieu ngabonceng pamajikan ka bojong tongong ateu. Awak panas naon kitunya. Tapi lamun ngabonceng pasien, aya pasien ubah di abdi ibu kapeutingan jam 12 can balik da neng teh aya ojek ceuk si mamat anterkeun ku bapak. Ngabonceng tamu ibu jam 12 ka sorean dapet balik ke di sorean tunggu-tunggu diundangkeun ku pojok Pak anter ka pasar. Di TKI ka Pasanto 1,5 kilo asa ka Garut teh mah bapak majikan kunaon nya. Mata pantasnya besar pahalanya. Ingat Pak, setetes air mata seorang istri kita yang sedang menangis dalam sholat tengah malam sama dengan menangisnya 40 ulama. Sama dengan menangisnya dengan 70.000 para malaikat hamdatul. Makanya Bapak kalau mau usahanya maju, mintalah doa sama ibu kita, sama istri-istri kita. Apa aja Bapak majikan ada mengedul, bukan ngedul, susuguhlah yang gote. Ya. Gening jurig oge anu make bakakak, make rujak kalapa jurig gini. Sok juguh kana di pipir. Ai jurig disuguhan dari ajengan cai herang. Oh susu aja. Pantes ka ajengan susu atunya. Oh baca teh bari tiis. Padahal susu mah ibu dileueutna seh. Tong dituluykeun loba kolot era. Itu ya Bu ya. Silakan Bu yang punya keyakinan dari air, bawa airnya buka. Kullu hayy minal ma'i. Setiap kehidupan itu dari air. Pernah Rasulullah didatangi di Masjidil Haram oleh sekelompok orang Makkah. Ya Rasulullah, pendudukku sakit semua. Al-Humma. Mintalah aku
obat untuk yang sakit. Rasulullah mencelupkan air, tangannya ke air, ke jam-jam. Lalu dia membacakan doa, minumkanlah ini, insya Allah sehat. Semua jadi sehat. Ya, ada lagi kisah jam-jam, tidak usah dibahas ya. Cuman siapapun yang minum jam-jam jadi syifaan wa dawaan. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah qadiyal hajat. La ilaha illallahul fattah. La ilaha illallahul alim. La ilaha illallahul fatahu alimu. Rajaku rahimul qadiru bikulli syai'in muwajjala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Waliyatalatuf wala yus'iranna bikum ahada. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Perbanyak tubuh. Maaf sekali, setiap saya ba'da sholat itu selalu saya baca 100, santri saya baca 100. Nenek saya tiap malam 18.000 baca itu setiap malam sampai dia meninggal dunia. Ibu Nur Sipah terkenal di Cigona itu, wanita yang amat soleh. Siap 1800 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, siap tidak? Bapak-bapak, kalau istri ingin taat kepada kita, anak ingin soleh, atau kita ingin apa-apa, baca bismillah 12.000 menghadap ke kiblat. Jangan usik, Pak. Setelah tahajud 40 rakaat. Lalu baca sholat munfaridiyah 1000. Tutup dengan ya latif 18. Cobaan, Pak, tidak ada yang pernah pertama. Salamun qaulan min rabbir rahim. Ikuti saya. Inna kadzalika nazil muhsinin. Salamun ala nuhin fil alamin. Inna kadzalika nazil muhsinin. Salamun ala Ibrahim. Inna kadzalika nazil muhsinin. Mudah-mudahan kita diselamatkan seperti selamatnya Nabi Ibrahim. Seperti saya tadi malam diselamatkan seperti selamatnya Nabi Musa. Salamun ala Ilyasin. Inna kadzalika nazil muhsinin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Inna kadzalika nazil muhsinin. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'mal uqbad. Inna kadzalika nazil muhsinin. Salamun hilahat terbatas. Ya Allah, selamatkanlah kami dari pagi sampai sore. Jangan pernah kami bertemu dengan kesengsaraan, kelaparan dan kefakiran. Amin. Allah ya Rabbal. Allahumma ya qadiyal hajat. Ayo. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya rafi'an darajat. Allahumma ya dafi'al baliyah. Bentengnya Allah segala musibah, ujian dan cobaan yang sehingga menimpa kami yang tidak sanggup menerimanya dan tidak sanggup menjalankannya. Ya Allah, Allahumma ya mujibah da'wah, dengar ya Allah doa kami. Allahumma ya muhilal muskilat, mudahkanlah ya segala kepentingan kami. Amat sulit hidup di bumi ini ya Allah. Mudahkanlah apa yang kami cari ya Allah dengan ridha-Mu. Allahumma ya syafi'il amrad, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, sembuhkan ya Allah. Penyakit semua masyarakat jamaah kita yang sakit, mudah-mudahan semua sembuh ya Allah. Syafi'il amrad, amin. Syafi'il amrad, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, limpahkan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami semua, dimudahkan usahanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ya latif ya latif ya latif utubina. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kalau saya sudah tahajud 8 rakaat, witir 3, lalu saya berzikir dengan ini. Lalu ada sujud semua, ya mujibu ajibni, ya mujibu ajibni, tolong ya Allah, tolong. Lalu saya berkelakar, mama aku, maaf ya ma, dosa aku ya ma.